Hola, hola. No, Marc Marquez curhat ke Prabowo. Balapan di RI lebih seru, kunjungan istana ambisi Mandalika. Hari penuh makna bagi Marc Marquez dan dunia MotoGP Indonesia. Di Istana Merdeka, pembalap Ducati ini diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan penuh kehangatan, diskusi strategis, dan sebuah ungkapan mengejutkan, balapan di RI lebih seru. Kunjungan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Marquez resmi dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2025 di Jepang. Di tengah agenda persiapan dan kepulangannya ke Asia, ia menyempatkan diri berjumpa dengan kepala negara, berbincang soal olahraga, prestasi, dan harapan besar terhadap balapan di Indonesia, khususnya di Mandalika. Suasana istana momen tertutup. Saat tiba di Istana Merdeka, Marquez disambut hangat. Presiden Prabowo bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, turut hadir menyambut. Pertemuan digelar tertutup, tanpa kehadiran publik luas. Media hanya diperbolehkan meliput momen kedatangan dan beberapa sesi foto bersama. Pasca pertemuan, Marquez tampak semeringah. Ia menyapa media dan penggemar Indonesia dengan bahasa yang jelas menunjukkan rasa cintanya terhadap negara tuan rumah. Halo semuanya, saya sangat senang bisa kembali ke Indonesia setelah menjadi juara dunia 3 hari lalu, ujarnya. Ini adalah sirkuit dan negara terbaik untuk menikmatinya. Jadi, mari kita lihat apakah bisa menikmati seri Mandalika. Ia menyebut bahwa gelaran MotoGP di Indonesia memiliki atmosfer yang khas, lebih hidup dan penuh gairah dibanding beberapa sirkuit di Eropa. Dalam percakapan dengan Prabowo, ia mengaku bahwa kunjungannya ke Indonesia bukan sekadar seremoni, tetapi juga bentuk penghormatan kepada penggemar dan negara yang menyokongnya. Balapan di RI lebih seru daripada yang saya kira, katanya sambil tertawa ringan. Curhat aspirasi balapan di tanah air. Ucapan Marquez ini menjadi sorotan banyak pihak. Baginya, Mandalika bukan hanya sirkuit, ia adalah panggung emosional. Ia berharap kompetisi di Indonesia menghadirkan momen-momen spektakuler, adu kecepatan, sorak penggemar, dan tekanan yang tertanam dalam atmosfer tropis. Curhat singkatnya kepada Presiden Prabowo menyiratkan bahwa ia merindukan intensitas pada balapan di Asia Tenggara. Menghadapi sirkuit tropis, hujan lokal, pergeseran suhu lintasan, semua itu menurutnya menambah bumbu tak terduga yang sulit ditemukan di Eropa. Ketika balapan terasa lebih seru, tekanan teknis dan fisik akan lebih tajam, tetapi juga momen yang lebih menggetarkan. Dalam kesempatan itu, Marquez juga menyampaikan harapan agar kejuaraan dunia MotoGP semakin dekat dengan Indonesia, bukan hanya dalam hosting seri, tapi juga dalam kehadiran infrastruktur, basis penggemar, dan dukungan negara. Simbolisme pesan diplomasi olahraga. Kunjungan Marquez ke istana bukan sekadar kunjungan atlet, tapi juga muatan diplomasi olahraga. Presidensi menyambutnya sebagai bentuk penghargaan terhadap peran Indonesia di panggung MotoGP global. Dengan prestigi internasional yang dibawa Marquez sebagai juara dunia, penyambutan ini memperkuat image Indonesia sebagai negara penuh gairah otomotif. Presiden Prabowo pun tampak menikmati momen ini. Beberapa foto menunjukkan dialog hangat antara keduanya, senyum tulus, jabat tangan kuat, dan keakraban yang menembus batas bahasa. Saat sesi foto bersama, seluruh tim pendukung dan delegasi turut hadir, menandakan bahwa ini bukan hanya urusan seorang pembalap, melainkan hubungan antara nasionalitas, prestasi, dan aspirasi bangsa. Tantangan Mandalika, tantangan Marquez. Namun, ungkapan lebih seru di RI juga menyentil tantangan. Sirkuit Mandalika, dengan lintasannya yang khas, memiliki karakter teknis, tikungan cepat, permukaan jalan yang belum lama dibangun, drainase saat hujan, dan suhu tropis yang ekstrim. Semua itu menuntut adaptasi motor, strategi ban, dan kesiapan teknis tinggi. Bagi Marquez, yang datang dari kemenangan di Jepang dan segera menghadapi seri Mandalika, keseriusan persiapan sangat kritis. Ia harus memastikan bahwa motor Ducatinya mampu menghadapi transisi iklim, keausan, serta tekanan balap yang lebih liar. Ia tampaknya sadar bahwa keberhasilan di Indonesia harus melebihi sekadar performa, harus menunjukkan mental juara di tengah gegap gempita supporter. Kalau kita sudah memenangkan gelar di Eropa atau Asia, merayakannya di Indonesia akan terasa berbeda, ujarnya.
Tapi saya juga harus memastikan segala sesuatunya siap. Resonansi bagi Indonesia penggemar MotoGP. Ucapan Marquez menyulut kebanggaan di kalangan pecinta MotoGP Indonesia. Bagi mereka, kiranya bukan hanya sebagai penggemar, tapi bagian dari narasi kemenangan. Jika balapan di RI lebih seru, maka seri Mandalika 2025 bisa jadi saksi dari balapan paling menarik musim ini. Publik lokal pun mulai berspekulasi, apakah Marquez akan melakukan perayaan khusus jika gelar dunia diumumkan di Mandalika? Apakah momen podium bisa dirancang dengan lebih spektakuler? Semua imajinasi penggemar kini terbuka lebar. Media Indonesia pun merespons dengan headline penuh gairah. Marc Marquez curhat ke Prabowo, balapan di RI lebih seru. Sebuah frasa yang menggema lebih dari sekadar berita olahraga. Ia menyampaikan bahwa Indonesia tak hanya jadi arena, tetapi bagian dari semangat olahraga global. Kesimpulan, lebih dari sekadar kunjungan. Kunjungan Marc Marquez ke Istana Presiden Prabowo bukanlah sekadar ritual tangan kanan atau ucapan formalitas. Itu adalah momentum simbolik. Kemenangan dunia dikontraskan dengan keakraban nasional. Curhat pembalap kelas dunia kepada kepala negara tentang gairah, tantangan, dan harapan. Ungkapan, balapan di RI lebih seru, bukanlah klaim kosong. Itu menjadi tantangan bagi dirinya sendiri dan semua pihak. Bagaimana menjadikan Mandalika bukan hanya sirkuit yang disambangi, melainkan sirkuit yang dihidupkan oleh atmosfer dan ekspektasi. Bagaimana jadinya jika gelar dunia diumumkan di Indonesia? Apakah suasananya melampaui perayaan di Eropa? Kini, semua mata tertuju ke Mandalika. Marquez telah membuat janji emosional kepada penggemar dan negara, dan ia akan diuji untuk memenuhi janji itu dengan kecepatan, keberanian, dan sedikit bumbu dramatis seperti yang ia bilang, lebih seru. Sementara itu, setelah perjuangan panjang penuh liku, Minggu malam di Motegi menjadi saksi perjalanan emosional seorang legenda balap. Marc Marquez, dalam sorak gemuruh penonton dan kilatan kamera, meneteskan air mata di atas motornya. Sebuah adegan yang tak sekadar simbol kemenangan, melainkan penegasan tentang pengorbanan, keraguan, dan kebangkitan. Video viral, tangis di atas motor. CNN Indonesia merilis video yang menampilkan salah satu momen paling menyentuh dalam dunia MotoGP tahun ini. Marquez duduk di atas motornya usai resmi dipastikan juara dunia. Wajahnya kaca, air mata mengalir. Momen itu bukan sekadar air mata kebahagiaan, melainkan pelepasan segala tekanan yang selama ini menabung dalam dirinya. Dalam video tersebut, ia tampak merunduk, seperti mencoba menahan getaran emosi, sebelum akhirnya membiarkan perasaan menang menyeruak. Kamera memperlihatkan sorot mata yang berkaca, tangan yang menggenggam setang motor erat, dan udara di sekitarnya begitu hening. Sebuah momen validasi atas perjalanan panjang yang telah ditempuh. Lika-liku sebuah kemenangan. Untuk mencapai titik ini, Marquez melewati masa-masa yang tak mudah. Cedera berkepanjangan, perubahan tim, adaptasi motor baru, hingga keraguan publik apakah ia bisa kembali ke puncak. Keputusan untuk pindah dari Honda menjadi titik balik yang penuh risiko. Dan tangis itu terasa seperti pengakuan bahwa keputusan berat itu ternyata membuahkan hasil. Dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez mengaku bahwa ia berada dalam kedamaian, bahwa setelah melewati masa-masa gelap, saat ini adalah momen ia merasa benar-benar kembali sebagai dirinya sendiri. Ia menyebut bahwa air mata itu adalah refleksi dari kelegaan, bukan kelemahan. Saya melewati banyak hal yang tidak mudah, dan jika kau tidak melewati itu, kau tidak akan tahu seberapa besar perasaan ini, ujarnya. Tangisnya menjadi saksi bahwa dalam dunia yang penuh gairah dan kecepatan, ada ruang untuk kelembutan dan kejujuran. Reaksi makna yang lebih besar. Tangis Marc bukan hanya soal satu gelar. Ia menyimbolkan bahwa olahraga tidak hanya soal piala, tapi soal manusia yang berdarah dan berjuang di balik helm. Momen itu menyentuh banyak hati, termasuk tim Honda yang dulu adalah rumahnya, rekan setim, serta rival-rival yang menghormatinya. Media internasional juga mencatat bahwa gelar ketujuh di kelas utama ini membuat Marquez sejajar dengan Valentino Rossi. Namun lebih dari angka, publik sekarang mengingat pria itu sebagai sosok yang tegar menghadapi badai dan berhasil bangkit menegaskan dominasi. Banyak penggemar di Indonesia ikut terbawa emosi ketika video itu viral. Saat Marquez tiba di Jakarta, kehadirannya disambut meriah, dengan para penggemar menyambutnya menggunakan bahasa Indonesia, menyisipkan rasa bangga atas pencapaian sang idola. Refleksi di balik air mata. 1. Kerentanan sebagai kekuatan. Tangisan Marquez menunjukkan bahwa tak apa bagi seorang juara untuk menunjukkan sisi manusiawinya. Kekuatan terbesar mungkin justru muncul ketika seseorang berani mengakui kelelahan dan ketegangan. 2. Perjalanan lebih penting dari tiba.
Gelar bukan momen akhir, ia adalah puncak perjalanan bertahun-tahun. Dengan tangis itu, Marquez menghargai setiap jatuh, perjuangannya melewati masa sulit, dan pengorbanan yang tak terlihat publik. 3. Inspirasi untuk generasi muda. Bagi pembalap muda dan penggemar, itu adalah pelajaran bahwa keberhasilan seringkali disertai keraguan. Menang bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang bertahan saat dunia meragukanmu. 4. Narasi balap yang manusiawi. Dunia MotoGP penuh tekanan, ego, dan kecepatan ekstrim. Tangis Marquez memasukkan romantisme manusia ke dalam narasi olahraga teknis ini, bahwa di balik helm dan balapan, ada hati yang merasa, berharap, dan berjuang. Air mata Marc Marquez usai resmi jadi juara dunia MotoGP 2025 bukanlah sekadar momen emosional, ia menjadi metafora bahwa kebahagiaan terbesar datang setelah perjalanan paling sulit. Di atas trek Motegi, di bawah ribuan mata yang menonton, ia tidak hanya menjadi juara dunia, dia juga menjadi manusia yang penuh dengan kisah, luka, dan tekad yang akhirnya menemukan momentumnya untuk berbagi tangis kemenangan yang tulus. Debat tentang siapa greatest of all time, GOAT, dalam sejarah MotoGP terus menghiasi percakapan para penggemar dan pengamat. Nama Valentino Rossi lama menjadi acuan tak tergoyahkan. Tapi dengan gelar dunia ke-7 di kelas utama milik Marc Marquez tahun 2025, dan total gelar dunia ke-9 secara keseluruhan, banyak yang melihat bahwa Marquez kini menutup lingkaran dalam perdebatan itu. Lalu, apakah benar Marc Marquez telah menempatkan dirinya sejajar atau bahkan melampaui status legenda seperti Rossi? Mari kita telusuri kisah, liku, dan argumen yang ada. Dari kejatuhan menuju kebangkitan. Sebelumnya, Marc mengalami masa sulit, cedera berulang, performa yang merosot, dan keraguan. Dalam wawancara tahun 2022, dia pernah menyebut bahwa pikirannya hanya tertuju untuk kembali ke puncak bersama Honda. Jika itu tak mungkin, ia akan mencari jalan terbaik yang memungkinkan dia tetap bersaing. Namun kenyataan tak selalu berpihak. Honda RC213V lama dinilai tidak cukup kompetitif, dan situasi teknis memaksa Marc membuat keputusan besar, meninggalkan Honda dan bergabung ke Ducati, demi menemukan kembali rasa cintanya terhadap balap. Keputusan itu penuh risiko, meninggalkan struktur lama, tim yang telah menjadi keluarga, dan menghadapi kekecewaan publik apabila tak mampu bangkit. Tapi hasilnya berbicara sendiri. Mali kejatuhan itu menjadi batu loncatan untuk gaya balap baru, keberanian, dan prestasi yang luar biasa. Gelar ke-7 di MotoGP, titik balik dalam debat legenda. Dengan keberhasilan meraih gelar dunia MotoGP ke-7 pada 2025, Marc menyamai catatan yang dulu disandang Valentino Rossi. Dalam konteks ini, banyak pihak menyebut bahwa garis pembanding GOAT menjadi semakin kabur. Apakah Rossi masih unggul atau Marquez telah mengisi celah itu? Hal yang membedakan tentu adalah konteks. Rossi membangun reputasi dari era sebelum regulasi modern, melintasi banyak perubahan kelas mesin, dan memiliki aspek ikon budaya yang kuat. Sementara Marc berada dalam era regulasi teknis tinggi, persaingan yang sangat ketat, serta beban ekspektasi terhadap pembalap era modern yang harus lebih serba bisa. Banyak pengamat melihat bahwa gelar ke-7 ini bukan hanya soal angka. Ia adalah simbol bahwa Marc mampu melewati krisis, cedera, dan tekanan publik, lalu kembali lebih kuat. Bagi sebagian, itu sudah cukup untuk menutup lingkaran perbandingan antara dirinya dan Rossi. Tetapi bagi yang lain, perdebatan akan tetap hidup, karena GOAT bukan semata soal jumlah gelar, melainkan daya tahan di era berbeda, faktor non-teknis seperti karisma, pengaruh terhadap olahraga, dan bagaimana legenda dikenang. Kompleksitas era perbandingan antar generasi. Salah satu argumen kritis terhadap perbandingan langsung semacam GOAT adalah, tiap era punya tantangan unik masing-masing.